Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Mari dukung pelayanan ini dengan cari klik gabung dan menjadi pelanggan dari channel ini. Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru, semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertakhta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami ada sebagaimana kami adanya, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, beri pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu, dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 39 ayat yang ke-13 sampai 23. Kejadian 39 ayat 13 sampai 23. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hamba-Mu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kejadian 39 ayat 23.
dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Judul renungan kita hari ini adalah menjadi pribadi yang disertai Tuhan. Sahabat Suara Kasih, Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Walaupun bukan berarti ia luput dari segala macam kesukaran hidup. Alkitab berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Yakobus 1 ayat 12. Alkitab mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf, yang hari-harinya penuh diwarnai berbagai pergumulan berat. Saudaranya sendiri, tanpa sepengetahuan ayah mereka, telah menjual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir. Di rumah orang Mesir ia difitnah oleh istri Potifar, yang akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Meski melewati berbagai ujian, hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Puncaknya, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Belajar dari perjalanan hidup Yusuf ini, dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asal kita hidup dalam kebenaran. Tidak ada hal yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23-24. Jangan pernah berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu buah dari jerih payah atau karena kekuatan kita sendiri. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Karena penyertaan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya, ia benci terhadap orang-orang yang congkak. Sahabat Suara Kasih, bila hidup kita disertai Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan dan sebagainya dibukakan untuk kita. Tertulis dalam Wahyu 3 ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Marilah kita renungkan, jadi di dalam penyertaan Tuhan, selalu ada pengharapan. Jadi jika kita ingin disertai Tuhan di segala jalan, mari hiduplah seturut kehendak Tuhan seperti Yusuf. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu, untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan.
Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa bersyafaat bersama saya, agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Engkau yang Maha Pengampun, berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih dan syukur, karena Engkau telah memberkati pagi hari kami dengan penuh kebahagiaan serta sukacita. Terima kasih ya Tuhan karena sudah memberikan kami tidur yang nyenyak, udara pagi yang sejuk dan suasana yang damai. Kami sangat bersyukur atas pemberian-Mu pagi hari ini yang sungguh indah. Tuhan Yesus berkatilah seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi seperti teman dan sahabat kami, dan seluruh masyarakat Indonesia dan makhluk hidup yang ada di bumi ini, agar bisa mendapatkan pagi yang indah dan sejuk seperti yang kami dapatkan. Berkatilah juga mereka yang kurang tidur karena faktor pekerjaan, sehingga mereka Engkau berikan waktu yang cukup untuk istirahat, dan dijauhkan dari segala penyakit. Berkatilah juga mereka yang belum bisa mendapatkan kedamaian di pagi hari ini. Kami yakin Tuhan kami yang baik, Engkau akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik,
dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik, kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu, berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami,
dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami, dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan. Arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian. Buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan. Biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.